Bismillah, kita akan lanjutkan part 2-nya, mulai dari nomor 11. Oke, nomor 11 biasanya kita tahu di sini ada pada akhir tahun 2005 jumlah penduduk sebuah kota 250.000 jiwa. Jika jumlah penduduk bertambah 20% tiap tahunnya, maka tentukan jumlah penduduk pada akhir tahun 2010. Nah, yang perlu Abiralat di sini adalah bukan tahun 2005, tapi tahun 2007, ya, tahun 2007. Oke, jadi di situ bukan 2005. Jadi rentang waktunya ya dari soal ini nomor 11 diketahuinya rentang waktunya itu hanya 3 tahun. T-nya itu hanya di 3. Ini kita ganti ya dari 2007. Oke, kita ganti jadi 2007. Oke, kemudian T-nya 3, kemudian banyak penduduk awalnya atau P0-nya itu sama dengan 250.000 jiwa. Kemudian persentase pertambahannya atau I-nya itu 20%. Nah, kita gunakan yang ditanya adalah jumlah penduduk PT saat T-nya selama 3 tahun. Oke, rumus PT-nya adalah P0 dikali 1 ditambah I pangkat T. Ya, yang mana P0-nya adalah 250.000 dikali I-nya itu 1 tambah 20%, 20 per 100. Tahu seperti sehingga dapatkan 250.000 sama dengan ya ini kita sederhanakan 2 per 10 atau jadi 1 tambah 2 per 10 jadinya 12 per 10 yang sudah disampaikan tadi ada di soal berapa ya. Kalau 1 ditambah dengan sebuah bilangan pecahan cukup ya jumlahkan aja penyebut tambahin pembilangnya terus penyebutnya tetap sama itu 10 12 10. Pangkat T-nya itu kita ketahui tadi adalah 3 ya. Berarti di sini kita dapatkan 250.000 kali 12 pangkat 3 per 10 pangkat 3 ya. Yang mana di sini jadinya PT-nya sama dengan 250.000 di pernya itu 10 pangkat 3 ya. 12 pangkat 3 itu sudah cari ya. 12 kali 12 144 kita kalikan dengan 12 lagi 8 8 1 2 4 4 4 1 saya terangkan 8 2 1 7 1728 ya. Jadi 1728. Oke, 10 pangkat 3-nya kita sederhanakan dengan 250.000-nya. Tapi PT-nya itu tinggal 250 kita kalikan dengan 1728. Itulah hasilnya ya. Oke, kita coba kalikan. Kita cukup kalikan saja 25 ya. 1728 kali 25. Oke, 58 44. 5 kali 2 10 14 1 5 kali 7 35 tambah 1 6 3 5 kali 1 5 tambah 3 8. Kemudian 2 kali 8 16 1 2 kali 2 4 1 5 2 kali 7 14 1 2 kali 1 2 tambah 1 3. Sehingga kita dapatkan ini 0 10 1 kemudian 7 tambah 5 12 1 9 tambah 4 13 1 4 3 2 0 0 karena tadi dikali 25 tapi kalau kita kali 2 20 tambahin 1 lagi atau kita dapatkan penduduk pada tahun 2010 itu 432.000. Jadi pilihan gandanya nggak ada ya, di pilihan gandanya itu belum sempat direvisi ya, jadi untuk jawabannya 420.000. Nanti untuk yang di PTS tenang saja, di PTS sudah dicek ya, insya Allah tidak akan tidak ada soal yang bonus ya, jadi pilihan gandanya tetap ada. Oke, dengan caranya kurang lebih hampir seperti ini ya, karena kan kita di sini fokus kepada tipe soalnya bukan kepada hasilnya. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 12. Ya, nomor 12 ini masih tentang aplikasi dari apa namanya? Barisan dan deret ya. Nah, ini sebuah mobil seharga 900.000 mengalami penyusutan harga setiap tahun membentuk barisan geometri. Nah, tapi ini adalah barisan geometri dengan pastinya adalah setengah. Yang ditanya adalah berapakah harga mobil pada tahun kelima.
Ya, berarti kita tahu A-nya adalah 900.000. Maaf, 900 juta. Kemudian R-nya atau rasionya adalah 1/2. Kemudian waktunya, rentang waktunya atau N-nya ya, itu adalah 5. Nah, karena ini dikasih tahu dan soal barisan penyusunannya membentuk barisan geometri, sehingga kita bisa gunakan harga pada tahun kelima, berarti U N-nya, atau kita gunakan rumus geometri A kali R pangkat N min 1. Nilainya adalah U5. Berarti A R pangkat 5 kurang 1, 4. A-nya kita tahu 900 juta. R-nya kita tahu setengah. Pangkat 4. Oke. Dari itu kita ketahui jadinya adalah 900 juta dibagi 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu adalah, ya benar, 48, 32. Bagi 100 juta dibagi 30. Ya. Nah, kita lihat untuk soal nomor 12 itu dapatnya adalah, sebentar. Oke, sebentar. Oke, kita dapatkan itu 28.125.000. Ya. Oke, ini 28.125.000. Jadi penyusutannya lumayan besar karena di sini penyusutannya rasionya setengah ya. Jadi harganya awalnya 900 juta, selama 5 tahun sudah 28 juta saja. Ya. Jadi kita dapatkan seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti perkaliannya insya Allah ini tidak terlalu rumit dibandingkan dengan soal PTS-nya. Jadi yang latihannya tapi buat sedikit lebih sulit gitu ya untuk pembagian dan perkaliannya, sehingga nanti kalau ketika dapatnya di PTS itu kalian sudah terbiasa. Makanya soalnya yang latihannya lebih sedikit. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Ya, nomor 13. Di sini Alia menabung jumlah uang di bank dan mendapatkan bunga majemuk 10% setahun. Tabungan setelah 3 tahun menabung adalah 13.310.000. Yang ditanya adalah, berapakah uang yang bisa diambil Alia agar dia tidak memakan uang pribadi? Berarti yang harus diambil Alia adalah uang awalnya saja, ya, ketika dia menabung. Ya, jadi bunganya dia tidak ambil. Oke, karena di sini dikatakan bank tersebut menggunakan bunga majemuk, ya, berarti kita tahu untuk mencari bunga majemuk kita harus tahu dulu modal akhirnya, atau tabungan akhirnya itu 13.310.000. Ya, kemudian setelah 3 tahun berarti waktunya atau N-nya, ya, T-nya itu 3 tahun. Ya, karena bunganya per tahun, jadi I-nya ya itu 3 tahun berarti 10%. 10%. Nah, rumus untuk mencari tabungan akhir ya di bunga majemuk, rumus MT itu sama dengan 0 dikali 1 ditambah I pangkat T. Ya. Nah, mana M0-nya yang kita cari. Kemudian MT-nya adalah 13.310.000. Mana I tambah 1 tambah I, 1-nya itu mana satunya? 1 ditambah I-nya 10% atau 10/100. Pangkat T, 3. Sehingga dapatnya kita lihat 13.10.000. Ya. Ini M0. Ini dapatnya jadi 1/10 ya. Jadinya 11/10 pangkat 3. Sehingga kita dapatkan M0-nya dikali 11 pangkat 3 per 10 pangkat 3. Ya. Oke, sehingga kita dapatkan ini masih 13.310.000. Belum kita otak-atik M0-nya, maka M0-nya adalah 13.310.000 dikali 10 pangkat 3 dibagi dengan 11 pangkat 3.
Nah, 11 pangkat 3 kita cari 11 kali 11 itu 121 ya. 21 kita kali dengan 11. 121, 121. Sehingga kita dapatkan ini 1331. Sehingga kita dapatkan 11 pangkat 3 itu adalah 1331. Jadi R0-nya itu sama dengan 1331 pangkat 4 ya, dikali 10 pangkat 4 kita ubah jadi 10 pangkat 4 dan 10 pangkat 3. Yang bawahnya tadi 11 pangkat 3 hasilnya 1331. Sehingga 1331-nya bisa kita sederhanakan dan M0-nya adalah 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat 7 pangkat 3. Jadi 10 pangkat 7 atau hasilnya adalah 10 juta. Sehingga uang yang bisa diambil oleh si Arya agar dia tidak makan uang riba adalah hanya 10 juta. Ya, sesuai dengan aturan. Oke, kita lanjut ke nomor 14. 14 ini balik lagi ke deret geometri tak hingga ya, nomor 14. Oke, ini jumlah deret geometri tak hingga. Kalau kita lihat dari sini ya, yang mana A-nya kita ketahui 8, R-nya kalau kita lihat dari 8 ke 16/3 ke 32/9. Ya, 8 untuk menjadi 16/3 itu kita kali dengan 2/3 ya. 2, 16, 2 kali 8, 16/3. Kemudian juga sama, 2 kali 16, 32/9. Berarti kita dapat R-nya adalah 3/2 ya. Maaf, 2/3. Oke, nah R-nya 2/3, hanya kita dapat 8 ya. Berarti kita bisa dapatkan tuh berapa S tak hingganya. Ya, S tak hingganya itu sama dengan A/1 kurang R. Ya, berarti A-nya tadi 8, 1 kurang R, 1 dikurang 2/3. Oke, jadi 8/1 kurang 2/3 berapa? Ya, benar, 1/3. Sehingga kita depan 8 dikali 3 atau 24. Sehingga S tak hingganya adalah 24. Itu untuk nomor 14. Oke, let's go ke nomor 15. Ya, nomor 15 kita diketahui ada barisan bilangan yang mana di sini ada kumpulan lingkaran ya. Di keadaan pertama lingkarannya ada 2. Kemudian di keadaan kedua itu ada 6. Kemudian di keadaan ketiga itu ada 12. Keempat juga 6 ada 20 ya. Maaf, ada 12, kemudian ada 20. Nah, yang mana kalau kita lihat gitu ya, ini membentuk barisan yang katakan barisan panjang ya kalau nggak salah. Ini barisan pertama UN-nya itu 1 kali 1. Karena sisinya 1 posisi 1 kali 1. 1 kali 2 ya. Barisnya 1, kolomnya 2. Yang ini, yang kedua U2. Maaf, ini 1 ya. U2-nya itu barisannya 2, kolomnya ada 3. U3 itu barisannya 3, kolomnya ada 4. Nah, sehingga ini membentuk pola. Barisan keempat juga sama. Barisnya 4, kolomnya ada 5. Sehingga kalau yang ditanya adalah banyak lingkaran pada susunan ke-10, ya. Berarti kita dapatkan UN-nya. Ya, UN-nya itu adalah N kali N plus 1. Kalau kalian lihat ya, ini 1 kali 2. Berarti kan awalnya 1 nih, N-nya si 1. Dikali 2 ini kan 1 tambah 1. Ini juga sama, 2 kali 3. 2, 3 ini kan dapatkan 2 tambah 1 dan seterusnya. Berarti UN-nya sama dengan N kali N plus 1. Ya, atau ini sama dengan barisan persegi panjang kalau teman-teman masih ingat di kelas 8 dahulu. Oke, nah yang ditanya banyak lingkaran pada susunan ke-10, berarti U10. Nah, U10-nya itu 10 dikali 11, atau 110. Dapat untuk nomor 15 ya, simpel. Oke, itu untuk yang tentang aplikasi barisan dan deret, baik itu barisan geometri, deret geometri, ya barisan aritmetika dan deret aritmetika masih ada dengan aplikasinya. Nah, kita lanjut ke nomor 16 sampai 30. Nah, karena nomor 16 sampai 30 itu tentang limit fungsi aljabar, ya, yang mencakup limit fungsi polinom dan juga limit fungsi rasional. Oke, kita langsung ke nomor 16. Nomor 16 itu diketahui limit X mendekati 2 dari X kuadrat min 4 per X kuadrat plus 1. Oke, yang boleh teman-teman ketahui bahwasanya untuk mencari limit fungsi ya, itu cara pertamanya adalah kita substitusikan langsung nilai X yang mendekatinya. Ya, kemudian kalau hasilnya
itu berupa konstankah atau berupa bilangan real, maka kita langsung bisa dapatkan itulah hasil dari nilai limitnya. Namun ketika kita substitusikan ternyata nanti dapatnya 0/0, maka harus kita manipulasi aljabarnya menggunakan beberapa cara, bisa menggunakan faktorisasi faktornya, kemudian kita gunakan akar sekawannya, dikali faktor sekawannya, atau kita bisa juga gunakan teorema L'Hopital. Ya, nah dalam hal ini untuk nomor 16 kita coba substitusikan apakah hasil 0/0 ya. Kita substitusikan ternyata 2/2 min 4 per 2/2 tambah 1. Yang atas itu 0, yang bawah 5. Hasilnya adalah 0/5. Ini merupakan bilangan real, jadi dia masih terdefinisi, sehingga kita masih bisa menggunakan hasilnya, yaitu limit X mendekati 2 langsung kita substitusikan, hasilnya adalah 0 atau A. Kemudian untuk nomor 17. Ya. Nomor 17 kita ketahui di situ fx-nya itu sama dengan akar X min 2. Ya, gx-nya X min 4. Yang ditanya adalah limit X mendekati 4 dari fx per gx. Oke, berarti fx-nya tadi akar X min 2 per gx-nya adalah X min 4. Nah, yang mana maaf, ini jadinya limit ya. Limit X mendekati 4. Ya. Nah, ini ternyata X 4 ini jadi sama dengan akar X min 2 kurang ini limit X mendekati 4 ya. Ini bisa kita manipulasi karena kalau kita langsung diskusikan hasilnya 0/0 ya. Yang atas akar 4 2, 2 kurang 2 0. Yang bawah juga sama 4 kurang 4 0. Jadi 0/0. Kalau hasilnya 0/0, oke, karena hasilnya 0/0, jadi kita banyak cara, ada faktor kali sekawan atau L'Hopital. Ya. Nah, kita gunakan dulu yang faktor sekawan sepertinya bisa ya. Kita ingat kalau kita punya A kuadrat min B kuadrat, itu bisa kita sederhanakan jadi A plus B dikali A min B. Ya, A kuadrat min B kuadrat. Oke, ini di mana? Ini ada X min 2/2. Bisa kita ubah jadi akar X min 2. Yang mana X ini adalah akar X dipangkatkan 2 juga bisa ya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini bisa kita sederhanakan jadi limit X mendekati 4. Yang atasnya tetap akar X min 2. Yang bawahnya jadi akar X dikali di plus 2 dikali akar X min 2. Kalau kita kembalikan ini hasilnya nanti adalah X min 2 kuadrat atau X min 4. Ya, sehingga bisa kita sederhanakan akar X min 2-nya, sehingga kita dapatkan limit X mendekati 4, itu hasilnya adalah 1 per akar X plus 2. Nah, ini tinggal kita substitusikan. Kita substitusikan hasilnya adalah 1 per akar 4 tambah 2 atau 1 per 2 tambah 2 sama dengan 1 per 4. Ya. Nah, dari sini kita dapatkan adalah nomor 17, itu hasilnya adalah 1 per 4. Ya, kita gunakan rumus faktor. Oke, ya. Kalau kalian mau nyoba menggunakan teorema L'Hopital juga boleh. Ya, hasilnya juga akan sama. Mana harus kalian turunkan yang fx-nya, gx-nya juga kalian turunkan. Pasti hasilnya juga akan sama. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Oke, nomor 18. Nah, ini soal yang cukup menarik ya. Ini salah satu soal yang tingkat kesulitannya sukar ya. Dari beberapa soal yang diberikan. A akar X plus B per X min 4 sama dengan 5. Yang ditanya adalah A tambah B berapa. Oke, yang perlu kalian ketahui bahwasanya untuk soal seperti ini, berarti kan kita harus tahu nih, berapa hasil dari A, B-nya berapa. Nilai limitnya. Dari nilai limit yang diketahuinya adalah 5, nilai limitnya ya. Oke, nah perlu teman-teman ketahui, di sini kan ada X kuadrat plus A akar X plus B per X min 4. Ya, oke, nah kalau kita substitusikan 4-nya langsung, yang bawahnya ini per 0. Oke, per 0. Nah, kalau di yang bawah ini per 0,
itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yang atasnya itu kalau dia lebih dari 0 ya, fx yang atas itu lebih dari 0, itu berarti kan nanti hasil nilai limitnya adalah tak hingga atau min tak hingga. Ya, kalau hasilnya yang atas itu adalah sebuah bilangan selain 0. Namun, kalau kita lihat, di sini kita udah punya 5 hasil nilai limitnya. Sehingga berarti yang atas ini, dia hasilnya juga 0. Ya, kenapa 0? Supaya bentuknya jadi bentuk tak tentu. Kalau dia bentuknya tak tentu 0 per 0, berarti kita akan manipulasi hasilnya ini. Sehingga kita dapatkan di 5. Nah, berarti dari informasi itu, kita dapatkan bahwasanya X kuadrat, bahwasanya kalau misalkan yang atas itu X, jadi 4 kuadrat plus A dikali akar 4 plus B, itu bisa kita buat sama dengan 0. Kenapa? Karena ini hasilnya 0 per 0. Supaya bisa kita manipulasi dan nanti dapat hasil yang lain. Ya, yang atas ini juga hasilnya pasti 0. Kalau kita langsung substitusikan. Oke, nah dari sini berarti kita dapatkan 16 ditambah 2A tambah B sama dengan 0, atau 2A tambah B sama dengan negatif 16. Oke, nah kemudian langkah kedua, ya kita juga harus tahu nih, hasilnya kan 5 nih, ya bagaimana kita menentukannya. Oke, ya kalau bentuknya 0 per 0 kan ada beberapa cara tuh, ada cara faktor, ada cara faktor sekawan, ya, kemudian kali dengan sekawan, kemudian yang ketiga ada teorema L'Hopital. Kalau kita melihat bentuknya seperti ini, biasanya yang kita gunakan adalah faktor. Nah, namun kita untuk memfaktorkan yang atas itu kan agak kesulitan, karena kita A dan B-nya tidak kita ketahui. Oke, yang berarti kita pilih coba dengan cara teorema L'Hopital. Ya, nah teorema L'Hopital itu kita turunkan keduanya, ya kan? Kita turunkan X kuadrat plus A akar X plus B. X min 4. Ya, untuk mendapat 5. Ini kita turunkan, sehingga kita dapatkan limit X mendekati 4 ya. Yang bagian atas kita turunkan, yang bawah juga kita turunkan. Yang bawah turunnya mudah ya, X turunannya itu jadi 1, min 4, 0. Jadi 1 kurang 0 ya tetap 1. Yang atas itu jadinya X kuadratnya jadi 2X, A akar X-nya. Nah, A akar X ya. A akar X. Turunannya, kalau ini A akar X ya, maka turunannya itu jadinya A dikali ini kan X pangkat setengah ya. Nah, turunannya, misalkan turunannya ya. Berarti jadi setengah dikali A. Setengah A. X-nya pangkat setengah kurang 1. Ya, turunannya ya. Jadi setengah. X pangkat min 1. Atau jadinya A per 2 dikali X pangkat setengah. Karena min setengahnya supaya hilang minnya kita turun ke bawah. Atau jadinya A per 2 akar X. Ini turunannya. Berarti turunan si akar X itu adalah A per 2 akar X. Nah, kalau kita langsung substitusikan di sini, hasilnya itu pasti sama dengan 5. Ya, nah nanti kita substitusikan jadi 2 kali 4 ditambah A per 2 kali akar 4 sama dengan 5. 8 ditambah A per 4. 2 kali 2 ya, 2 akar 4-nya dari 4, akar 4 kan 2, 2 kali 2, 4. Jadi A per 4 itu sama dengan 5 kurang 8. Ya, 5 dikurang 8. Atau sama dengan A per 4 sama dengan negatif 3. Dan kita dapatkan A-nya sama dengan 4 kali min 3, min 12. Oke, kalau kita udah dapatkan A-nya, kita bisa mencari nilai B-nya. Ya, karena A-nya kita udah dapat, ya kita substitusikan B-nya, A-nya itu ke persamaan yang pertama tadi kita dapatkan. Ya, nah, persamaan pertama kan ini. B2 dikali min 12 ditambah B sama dengan negatif 16. Jadinya min 24 plus B sama dengan min 16. Atau B-nya sama dengan min 16 ditambah 24. Atau B-nya sama dengan 8. Nah, yang ditanya sama soal adalah
A plus B. Ya, jadi A plus B sama dengan min 12 tambah 8. Atau hasilnya adalah negatif 4. Jawabannya adalah C. Ya, nah ini untuk soal nomor 18 ya. Nah, 18 ini perlu sedikit berpikir. Ya, jadi kita pertama kita logikakan bahwasanya kalau hasilnya itu berupa bilangan real ya, maka berarti untuk kasus limitnya itu pasti dia bisa kita manipulasi aja jawabannya dengan cara faktor ataupun cara melakukan. Ini yang bagian atas juga pasti 0 per 0. Nggak mungkin bilangannya selain 0. Kenapa? Kalau dia selain 0, hasilnya harusnya nilai limitnya itu tak hingga atau negatif tak hingga. Ya. Nah, kemudian berarti kita dapatkan, udah dapat ya, untuk nomor 18. Oke, kita ke nomor 19 dan 20 untuk di part 2 ini ya. Nanti part 3-nya baru 21 sampai 30. Oke, ini untuk nomor 18. Kemudian untuk nomor 19. Nah, nomor 19 juga sama ya cara berpikirnya. Nomor 19 kita lihat nih, ya tadi kan suatu cara berpikirnya nomor 19 ya. Di sini limit x mendekati 0 dari fx per x kuadrat sama dengan 1. Kalau langsung kita substitusikan, bawah ini kan hasilnya 0 ya. Yang atas, kalau nilainya bukan 0, gitu ya. Kalau nilainya bukan 0, harusnya hasilnya adalah tak hingga atau negatif tak hingga. Karena di sini hasilnya 1. Berarti ketika dimasukkan F0-nya itu juga sama dengan 0 ya. Kalau F0-nya sama dengan 0, maka kalau yang ditanya limit x mendekati 0 dari fx, kan kalau langsung kita substitusikan jadinya kan F0 ya. Nah, F0-nya kita dapatkan adalah 0. So, jawabannya adalah 0. Ya, untuk nomor 19. Oke, kita ke nomor 20. Jelas untuk di part ini. Nomor 20. Ya, diketahui limit fx, x sama dengan 2, x mendekati 5, fx-nya sama dengan 2, dan limit x mendekati 5 dari gx itu sama dengan 1. Nah, yang ditanya adalah limit x mendekati 5 dari f kuadrat x ya, dikurang g kuadrat x. Nah, kita gunakan salah satu sifat dari limit. Ya, kita pisahkan dulu nih. Biar kita nggak kesulitan. Limit x mendekati 5 dari f kuadrat x ya, dikurang limit x mendekati 5 dari g kuadrat x. Ya. Nah, setelah kita pakai seperti ini juga bisa kita keluarkan dulu nih pangkatnya. Jadi, kita dapatkan limit x mendekati 5 dari fx dikuadratkan dulu kurang limit ya, dalam sini juga sama x mendekati 5 dari gx ya, jadi kita kuadratkan dulu. Ini merupakan sifat dari limit ya, kasih pengaturan limit ya, bisa kalian cek di buku kalian. Nah, udah dapat seperti ini kan tadi limit x mendekati 5 dari fx itu adalah 2 ya, berarti 2 kuadrat. Ini limit x mendekati 5 dari gx itu adalah 1. Berarti 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Atau 1 ya. Ini 4 kurang 1 sama dengan 3. Ya, jadi kita dapatkan hasilnya adalah 3 atau D untuk nomor 20. Oke, untuk part 2 kita sampai nomor 20. Nanti akan kita lanjutkan ke part 3.